Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa mustafana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna a'malana ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali duduk hadir di majelis ilmu yang sebelumnya kita laksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian selanjutnya kita susul dengan duduk hadir di majelis ilmu. Maka ini adalah merupakan awal hari yang baik, yang mana kita mengawalinya dengan amal saleh, dengan ketaatan. Maka kita berharap juga sesuatu yang kita awali dengan baik, kita akhiri pun dengan baik. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah, kemudian bagaimana beliau dikejar oleh orang-orang Quraisy. Dan sekarang kita akan membaca sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan juga hal pertama yang dilakukan oleh Nabi ketika sampai di sana adalah membangun masjid. Berkata di sini penulis rahimahullahu taala, biwusulir Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati tabda'u marhalatun jadidatun min marahilis siratin nabawiyyati. Dengan sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka dimulailah fase baru, era baru dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibagi dua, kehidupan selama di Mekah dan kehidupan selama di Madinah. Jadi dengan sampainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dimulailah era baru, dimulailah fase baru dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan era baru ini, fase baru ini adalah merupakan langkah awal yang sangat penting di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyampaikan dakwah tauhid, yang mana asbaha lirrasuli walis sahabati baladun ya'wuna ilaihi wa ya'manuna fihi. Karena dengan sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para muhajirun, para sahabat itu memiliki negeri sendiri, memiliki negara sendiri, yang dampaknya apa? Ya'budunallaha bila khaufin wala izain wala ta'zibin. Mereka leluasa beribadah kepada Allah. Jadi karena punya negeri sendiri yang mayoritasnya kaum muslimin, mereka pun beribadah kepada Allah dengan leluasa, tanpa rasa takut, tanpa ada gangguan baik secara fisik atau secara kata-kata dari orang-orang kafir. Berbeda dengan ketika Rasulullah di Mekah. Maka kita lihat bagaimana para sahabat disiksa, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditekan, dipojokkan. Namun ketika sampai Rasulullah di Madinah, maka itu adalah era baru yang mana itu akan menjadi awal kebebasan
bagi Rasulullah dan para sahabat di dalam beribadah kepada Allah tanpa sedikit pun ada ancaman, ada tekanan dan rasa takut dari orang-orang kafir, ya. Maka dengan sampainya Rasulullah di kota Madinah berakhir pula ya masa-masa yang memberatkan seperti yang ada di kota Makkah ini. Syekh di sini mengatakan wabtada'at marhalatun ukhra min marahilis siratin nabawiyyah laha khasaisuha al-mumayyizatu laha. Ya, maka mulailah era baru dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keistimewaan tersendiri era ini, yaitu dia keistimewaannya pertama adalah marhalatul bina, era untuk membangun. Jadi membangun kekuatan, membangun kekuasaan. Sampainya Rasulullah kepada Madinah ini era bina, era membangun kekuatan dan membangun kekuasaan. Kemudian juga era untuk membentuk ya masyarakat Islami, ya masyarakat Islami. Karena kalau di kota Makkah kan mayoritasnya orang-orang musyrik, sedangkan Muslim itu minoritas, bahkan banyak yang lemah, tidak berdaya. Namun ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, maka itu era pembentukan masyarakat yang Muslim, ya masyarakat yang Islami. Selanjutnya dengan sampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, maka itu era ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid-masjid. Coba ketika di Mekah pernah nggak Rasulullah membangun masjid? Nggak pernah. Ya, namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, maka itu era pembangunan masjid yang mana itu akan menjadi basis nanti, ya basis 3 hal fungsinya. Yang pertama itu akan menjadi tempat ibadah. Ini yang pertama, ya karena masjid itu perannya ada 3, jamaah sekalian. Pertama sebagai tempat ibadah, kedua sebagai pusat pendidikan, dan ketiga itu sebagai pusat sosial. Artinya apa? Dengan adanya masjid kita saling bertemu satu sama lain, ya kan? Kalau di luar mungkin jarang ketemu, sama tetangga pun jarang saling sapa. Tapi ketika di masjid itu kita bisa ketemu satu sama lain, saling tahu kabar. Ini kok enggak ke masjid kemana ya? Dapat kabar, oh dia sakit. Nah, itu salah satu fungsi dari masjid. Nah, dan itu memang terwujud pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah membangun masjid, pertama itu adalah Masjid Quba. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi. Ya, masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Untuk 3 hal tadi, sebagai tempat ibadah, sebagai pusat pendidikan, dan sebagai ya tempat kaum muslimin bertemu satu sama lain untuk saling mengetahui kabar dan yang semisalnya. Kemudian juga dengan sampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ menyatukan, mempersaudarakan 2 kelompok kaum muslimin yang sangat besar, yaitu kaum muhajirin dan ansor. Itu dipersaudarakan oleh Rasulullah, ya disatukan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dengan sampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, maka itu era jihad, eranya jihad. Eranya berperang melawan musuh-musuh Islam, dan nanti yang akan diakhiri dengan memerangi Bani Quraidah, orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ana nagzuhum la yagzunana. Sekarang kita yang akan memerangi orang-orang Yahudi itu, bukan mereka yang memerangi kita. Begitupun sekarang kita yang akan memerangi orang-orang musyrik itu, bukan mereka yang memerangi kita. Kenapa? Karena ketika Rasulullah ada di kota Madinah, kaum muslimin telah kuat. Jadi Rasulullah mengatakan al-ana ya nagzuhum, sekarang kita yang akan memerangi mereka. Wala yagzunana, bukan mereka yang akan memerangi kita. Kalau sebelumnya ketika Rasulullah di kota Mekah, Rasulullah yang diperangi oleh orang-orang musyrik.
Para sahabat yang ditekan, disakiti oleh orang-orang musyrik. Tapi ketika sampai ke kota Madinah, maka al-ana nagzuhum, kata Nabi. Sekarang kita yang akan memerangi mereka, bukan mereka yang memerangi kita. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi nanti setelah sampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Nah, peristiwa penting yang pertama kali itu adalah pembangunan masjid. Ini peristiwa penting yang terjadi setelah sampainya Nabi ke kota Madinah adalah pembangunan masjid. Ya. Makanya di sini dibawakan di pembahasan pertama, ya ba'da wusulihi ilal Madinati. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, maka aktivitas dan kegiatan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah binaul masjidi, membangun masjid, membangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Fi Sahihil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, fa ahbarani Urwah bin Zubair, Urwah ibnu Zubair ya menceritakan, mengisahkan, menyampaikan kepadaku, katanya, wasami al muslimuna bil badinati bi makhrajir rasuli sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Tatkala kaum muslimin yang ada di kota Madinah mendengar tentang keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekkah, fakanu yagduna kulla ghadatin ilal harrah fayantazirunahu hatta yaruddahum harruz zahiratu fanqalabu yawman ba'dama tala intizaruhum. Jadi kaum muslimin yang ada di kota Madinah setelah mendengar bahwasanya Rasulullah telah keluar dari kota Mekkah dan berjalan menuju Madinah, mereka semuanya keluar. Kaum muslimin yang ada di kota Madinah semuanya keluar. Kemana? Ke Harrah. Ke Harrah itu sebuah tempat yang dekat dengan kota Madinah. Untuk apa? Untuk menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Rasulullah baru keluar dari kota Mekkah, para sahabat yang ada di kota Madinah pun telah menunggu beliau. Ya. Jadi tala intizaruhum, penantian mereka itu panjang karena jarak Madinah dan Mekkah itu kalau perjalanan kaki itu lumayan ya, bisa berhari-hari. Jadi baru dengar kabar Nabi keluar, mereka udah nunggu Rasulullah di Harrah. Ya, di Harrah ini. Dan menanti dengan penantian yang lama, panjang. Kalau bukan karena terik matahari yang menyengat itu, mereka akan bertahan menunggu Rasulullah. Tapi karena matahari itu tadi menyengat, akhirnya mereka pulang. Besok keluar lagi menunggu Rasulullah. Matahari terik, pulang. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya para ulama mengatakan di sini diambil faedahnya apabila kita mendengar ya tentang kabar kedatangan orang-orang besar, ulama, bahkan orang tua kita sendiri, maka disunnahkan, dianjurkan untuk menyambut mereka. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang ada di kota Madinah itu berusaha untuk menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun harus berpanas-panasan, padahal jaraknya masih jauh, tapi mereka dengan semangatnya, dengan luar biasa kecintaannya kepada Nabi membuat dan mendorong mereka untuk keluar menanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi coba bayangkan ya mas kalian, apa yang membuat para sahabat bertindak seperti itu? Ya, Rasulullah masih jauh jaraknya, mereka udah keluar berbondong-bondong untuk menyambut Rasulullah di Harrah. Itu apa? Pertama, kalau bukan karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ini banyak mengatakan nahnu nuhibbu Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar. Namun ternyata kelainan cinta kita itu masih perlu untuk dipertanyakan, karena kita masih suka ya menentang Rasulullah, kita masih suka untuk mendahulukan ya diri kita, mendahulukan ya orang lain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Wahai Rasulullah, Anda adalah orang yang paling aku cintai kecuali dari diriku sendiri. Jadi saya masih lebih mencintai diriku, kata Umar. Maka Nabi mengatakan, la ya Umar, la. Tidak sempurna imanmu wahai Umar, tidak sempurna, kata Nabi. Ya. Maka barulah Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya hatta min nafsi. Sekarang Anda adalah orang yang paling saya cintai wahai Rasulullah, bahkan lebih, ya, aku cintai daripada diriku sendiri. Baru Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, al-an, sekarang imanmu sempurna wahai Umar, sekarang imanmu sempurna. Ya, di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, ya, min waladihi wan nasi ajmain. Ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada keluarganya, daripada seluruh orang lain. Maka kecintaan kita kepada Nabi itu harus dibuktikan dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma awau ila buyutihim, ya, tatkala para sahabat, ya, kaum muslimin yang ada di kota Madinah itu kembali ke rumah mereka, bernaung dari teriknya matahari, enggak kuat lagi, ya, karena panasnya, akhirnya mereka balik ke rumah mereka. Maka awfa rajulun min yahudin ala utamin min atamihim li amrin yanzuru ilaih. Orang Yahudi, salah satu orang Yahudi dari ketinggian melihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ikut hijrah. Itu tadi ada Umar kan yang menemani, ada Abu Bakar yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang jadi guide-nya? Siapa kemarin? Abdullah ibnu Uraikid, ya kan? Nah, ini jadi ada arti, maksudnya kafilahnya Rasulullah itu kelihatan, ya, warna putih. Nah, maka orang Yahudi mengatakan, wahai orang-orang Madinah, maksudnya wahai penduduk Yathrib, ini orang yang telah kalian tunggu telah datang. Jadi yang ngasih kabar itu siapa? Orang Yahudi. Sebelumnya para sahabat kaum muslimin itu menunggu Rasulullah, tapi karena kepanasan balik ke rumah bernaung. Nah, namun orang Yahudi, ya, melihat Rasulullah dari ketinggian dan menyampaikan kepada kaum muslimin, ya ma'syaral Arab, katanya, wahai orang-orang Arab, ya, hadza jaddukum allazi tantazirun. Ini, ya, pembesar yang kalian tunggu telah datang, kata orang Yahudi ini. Fasarul muslimuna ila silahi. Maka kaum muslimin mendengar, ya, berita dari orang Yahudi ini, keluar semua dengan membawa senjata mereka. Jadi dengan membawa senjata mereka lengkap. Fatalaqqau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sumi'at ar-rajjatu wat takbir fi Bani Amr ibni Auf, dan terdengar suara takbir, Allahu Akbar dari Bani Amr ibn Auf, ya. Wa kabbaral muslimuna faraha, dan kaum muslimin pun bertakbir serentak karena bahagianya, karena senangnya disebabkan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan takbirnya kaum muslimin untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada kita adalah sikap seorang muslim ketika mendapatkan sesuatu yang membuat dia takjub, ya, membuat dia senang, seperti takjubnya para sahabat dengan kedatangan Nabi. Senangnya para sahabat dengan kedatangan Nabi adalah tasbih dan takbir. Nah, ini makanya kaum muslimin ketika melihat Rasulullah datang kota Madinah, kabbaru, mereka takbir, farahan, karena bahagia. Ya. Jadi usahakan, ya, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan,
atau sesuatu yang membuat kita ya bahagia dan tertegun gitu ya, istilahnya takjub, maka takbir dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaju fatalaqauhu wa hayyauhu bi tahiyatin nubuwah. Para sahabat keluar menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan-sambutan kenabian. Nah ini. Jadi di sini juga tadi anjuran ya untuk keluar menyambut orang-orang soleh yang datang ya. Apabila antum mendapatkan kabar ada orang-orang soleh datang, maka disunnahkan untuk menyambut mereka, dan termasuk orang tua kita sendiri, termasuk orang tua. Jadi kalau ada kabar orang tua mau datang ya dari kampung ke sini misalnya, maka persiapkan dengan sebaik mungkin untuk menyambut mereka. Dan itu terjadi pada tanggal 2 dari Syahrul Rabiul Awal ya, bulan Rabiul Awal. Jadi sampainya Rasulullah ke kota Madinah tanggal berapa? 2 bulan Rabiul Awal. Faqama Abu Bakrin linnas ya, maka Abu Bakar pun berdiri ya menghadapi kaum muslimin tadi ya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap duduk di atas kendaraannya diam. Jadi kaum muslimin menyambut dan mengucapkan selamat, mengucapkan salam, yang langsung memberikan respon siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedangkan Rasulullah diam. Fatafiqa man jaa'a minal ansari wa lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhayyi Abu Bakrin. Ya, maka orang-orang Ansar yang sebelumnya belum pernah lihat Rasulullah itu berkerumun mengelilingi Abu Bakar dan mengucapkan tahiyat ya, salam, ucapan-ucapan sambutan kepada Abu Bakar. Dikira Abu Bakar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta asabat asyamsu Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah itu karena enggak ada yang menaunginya, itu terkena terik matahari. Sebab manusia semuanya berkumpul mengelilingi Abu Bakar. Abu Bakar melihat itu langsung mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memayunginya dengan ridanya. Rida itu kain yang bagian atas, kalau antum haji umrah kan ada bagian atas itu namanya rida, bagian bawah itu namanya ya sirwal ya. Nah, rida izar, bagian bawah itu izar, yang bagian atas itu rida. Itu dipakai untuk naungi Rasulullah. Barulah tadi sahabat-sahabat Ansar yang mengelilingi Abu Bakar sadar ternyata Rasulullah adalah ini yang ada di atas kendaraan diam tadi. Fa'arafan nas Rasulullah, maka baru mereka tahu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi apa hikmahnya di sini? Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin menonjolkan diri ya. Kalau bukan karena Abu Bakar menaunginya, maka tidak akan diketahui kalau dia adalah Rasulullah oleh para sahabat yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Fala bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Amr ibni Auf bid'i asyrati lailah ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di pemukiman Bani Amr ibnu Auf ya, lebih dari ya, sekitar antara 13 sampai 19 hari ya. Bid'ah itu kalau dalam bahasa Arab bid'un itu 3 sampai 9. Jadi pokoknya belasan hari lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermukim di Bani Amr ibni Auf ya. Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali membangun apa? Wa assasal masjidal ladzi ussisa 'alat taqwa. Rasulullah membangun masjid yang mana masjid ini dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan masjid apa? Masjid Quba. Ini. Jadi masjid Quba. Wa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah salat di masjid ini. Ya, masjid ini. Jadi masjid Quba itu masjid yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang dibangun atas dasar ketakwaan. Makanya jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya salat jamaah. Pentingnya salat
jamaah. Antum tahu ketika Rasulullah sampai di Madinah, kemudian singgah di Bani Amr ibnu Auf, kegiatan yang pertama kali dilakukan apa? Langsung membangun masjid. Ya, langsung membangun masjid agar kaum muslimin itu melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya. Jadi kegiatan pertama Rasulullah itu adalah membangun masjid. Dan para ulama mengatakan hadza yadullu, ini menunjukkan kepada kita tentang penting dan urgennya sholat jamaah. Jamaah bagi kaum muslimin. Ya. Coba banyak di antara kita, ya, Syekh Abdul Razak rahimahullah wa hafizahullah taala mengatakan sesuatu yang mengherankan ya di tengah-tengah kaum muslimin sekarang itu adalah orang tinggal dekat dengan masjid, ya, tapi melangkahkan kakinya berat ke masjid. Ini sesuatu yang mengherankan kata beliau. Dan yang lebih ajib lagi katanya, ada orang yang dia sholat ke masjid tapi anaknya yang udah balik dibiarkan nggak sholat. Itu lebih mengherankan. Dan itu terjadi banyak di tengah-tengah kita. Ya. Betapa banyak di antara kita dekat rumahnya dengan masjid, tapi untuk melangkah ke masjid sholat jamaah itu berat, kayak nggak ada waktu gitu. Atau kita rajin ke masjid tapi abai, cuek dengan keluarga kita yang nggak ke masjid, padahal dia laki-laki dewasa balik. Bahkan ada yang nggak sholat, kita pun cuek dan abai. Itu sesuatu yang mengherankan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan itu sebagai ya keluarga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, rusaknya anak-anak itu ja'a min kibalil aba. Itu sebabnya adalah orang tua. Kata Ibnu Qayyim, kenapa anak-anak itu rusak? Karena sebabnya adalah orang tua. Liihmalihim, orang tuanya itu mengabaikan anaknya. Ya, wa adami ta'limihim, tidak memberikan pendidikan kepada anaknya dengan pendidikan Islami. Tidak diajarkan kepada mereka kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga mereka tumbuh menjadi orang-orang yang jauh dari Allah, menjadi orang-orang yang rusak secara agama. Kalau begitu berarti mereka tidak mengambil manfaat dari orang tuanya secara diniyah, secara agama. Secara duniawiyah mungkin iya, ambil manfaat dari orang tuanya. Orang dibesarkan, dikasih makan, diberikan pakaian. Tapi secara pendidikan agama enggak mengambil manfaat sama sekali dari orang tuanya. Sehingga orang tua pun enggak akan mengambil manfaat dari anaknya secara agama, enggak akan mengambil manfaat karena anaknya orang yang rusak, tumbuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim. Karena yang mendatangkan manfaat itu anak yang seperti apa? Anak yang soleh. Makanya Nabi mengatakan iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Ibnu Adam, anak manusia. Manusia ini kalau mati terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ya, jadi rusaknya anak itu adalah karena abainya orang tua, tidak memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya. Termasuk ya hubungan terdekat seorang hamba dengan Allah itu adalah sholat. Ya, karena itu cara dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dijaga. Itu dijaga. Makanya disebutkan dalam hadis itu muru auladakum bisolah wahum sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat sedangkan usianya 7 tahun. Jadi kalau udah sempurna 7 tahun itu wajib bagi orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat. Wajib. Ya. Kalau enggak berdosa orang tua. Jadi kalau anaknya umur 7 tahun kemudian tidak diperintahkan sholat, orang tuanya yang berdosa. Ya. Wadribuhum li ashrin, dan pukul anak itu kalau enggak mau sholat ketika usianya 10 tahun, sempurna 10 tahun.
Kalau udah 10 tahun tetap diabaikan, anaknya enggak diperintah untuk sholat, orang tuanya berdosa. Orang tuanya yang berdosa. Jadi anaknya jauh dari Allah, anaknya enggak dekat dengan Allah, mengabaikan sholat karena dia abai, tidak memberikan pendidikan yang semestinya kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah juga ingatkan kita di dalam Al-Quran, ya, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, ya, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Perintahkan keluargamu, ya, untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Jadi kita dulu yang harus sholat, menjadi orang yang multazim, yang yang konsisten melaksanakan sholat. Laki-laki tepat waktu berjamaah. Setelah itu baru kita perintahkan kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam menegakkan sholat. Karena banyak hal-hal yang membuat kita terpalingkan dari sholat. Ya, kesibukan dunia, gitu kan, jual beli, cari ma'isyah, atau kadang tersibukkan dengan tidurnya, gitu kan. Ada orang tersibukkan dengan jual belinya, ada orang tersibukkan dengan teman-temannya. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita terpalingkan dari sholat. Maka Allah katakan wastabir 'alaiha, bersabarlah supaya terus menerus menjadi orang yang menegakkan sholat tepat waktu dan berjamaah. Ya, dan la nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak meminta kepadamu untuk memberikan rezeki. Ya. Jadi yang dituntut oleh Allah kepada kita itu adalah mengajak, memerintahkan keluarga untuk sholat, bukan memberikan rezeki kepada mereka. Karena yang memberikan rezeki kepada mereka siapa? Allah. Ya. Karena ada orang alasannya, oh saya fokus jualan nih, saya fokus nyari ma'isyah, memberi makan anak dan istri. Jadi kadang suka telat-telat sholatnya, kadang ya ada yang luput. Allah katakan la nas'aluka rizqa, saya tidak meminta, kata Allah, kami tidak meminta kepadamu untuk memberikan rizki, tapi kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pelajaran pentingnya di sini adalah, ya, ketika Rasulullah mengawali kegiatannya dengan membangun masjid, ini menunjukkan tentang pentingnya sholat dan pentingnya sholat jamaah itu sendiri. Summa rakiba rahilatahu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selesai membangun Masjid Quba, kemudian sholat di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat kembali mengendarai kendaraannya. Fasara yamsi ma'ahun nas, Rasulullah diiringi oleh para sahabat di belakang. Dan Rasulullah ketika berjalan, ya, kendaraannya berjalan itu ditawarkan, wahai Rasulullah singgah dong di rumah kami, wahai Rasulullah singgah banyak, ya. Tapi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan unta ini berjalan dan berhenti di mana dia mau berhenti. Lihat jawaban Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan, oh saya nggak bisa singgah di sini, terus singgah di tempat yang itu akan membuat sahabat-sahabat yang lain merasa kecewa. Oh saya kok nggak disinggahin, yang di sana disinggahin. Akhirnya Rasulullah mengatakan, biarkan ya unta ini berjalan, ya, dan dia di mana dia berhenti maka disitulah Rasulullah singgah. Ini. Hatta barakat inda masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati. Nah akhirnya unta itu pun kalau gini tuh bahasa kita, untanya duduk ya istilahnya ya. Untanya duduk itu pas di tanah yang akan di situ nanti dibangun masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli fihi yauma idzin rijalun minal muslimin, yang mana di masjid ini nanti kaum muslimin akan melaksanakan sholat. Ya. Ya, dan wa kana murabbadan litamr li Suhail wa Sahal gulamain yatimaini fi hijri Sa'd ibn Zururah. Ya, jadi tanah itu sebenarnya milik anak yatim yang bernama Suhail dan Sahal. Ya, yang dirawat oleh Sa'd ibn Zururah.
Nah, jadi tanah yang tempat unta diam itu tadi itu milik anak ya yatim. Ya, sehingga semua para sahabat itu pun redho. Jadi sini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina barakat bihi rahilatuh. Nabi berkata ketika unta itu diam di situ dan duduk situ, hadza insyaallah al-manzilu. Nah, ini insyaallah yang akan menjadi tempat tinggal saya. Jadi di sini saya akan membangun rumah kata Rasulullah dan juga sekaligus membangun masjid karena rumah Rasulullah dengan masjid itu nyatu kan dulu berdekatan ini. Summa da'a Rasulullah al-gulamain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil ya dua anak tadi pemilik tanah tadi, Suhail dan Sahal, fasawamahuma bil murabbat ya. Kemudian menawar berapa harganya. Ya, berapa harganya untuk dibangun masjid di tanah ini. Faqala, maka kedua anak mengatakan la. Ya, enggak usah dibeli ya. Kami hibahkan wahai Rasulullah untukmu. Tapi Rasulullah mengatakan enggak, ini harus dibeli. Ini harus dibeli. Ya. Dan akhirnya Rasulullah membelinya dari Sahal dan Suhail kemudian membangun masjid di situ. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, Rasulullah langsung turun tangan. Rasulullah mengangkat batanya. Rasulullah ikut membangunnya dan itu membuat para sahabat pun bergerak. Ya, biasanya kalau orang punya kedudukan jabatan itu cuman nyuruh antum angkat ini, tapi Rasulullah langsung gerak ya. Dan memang ya cara terbaik ya untuk memberikan tauladan kepada orang lain itu adalah melakukannya terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu. Seperti dulu ketika dalam kisahnya nanti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat haji, ya kemudian tertahan nggak bisa melakukan haji, ya akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk ini halak, ya nyukur rambut. Nggak ada yang mau, diam para sahabat karena perasaannya itu kecewa, dijanjikan untuk berangkat haji ternyata tertahan, ya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak langsung yang pertama kali, baru para sahabat semuanya mengikuti. Nah, ini. Jadi memang cara terbaik untuk memberikan tauladan itu adalah melakukannya langsung, bukan hanya sekedar menyuruh dan memerintahkan saja. Apalagi kalau sebisanya cuma nyuruh, tapi dia tidak melakukan apa yang disuruh, maka itu aib. Makanya dalam syair disebutkan dalam bait syair itu la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alayka idza fa'alta azimu. Jangan pernah melarang orang lain dari sebuah perangai. Ya, ente jangan gini, jangan gitu, jangan gini. Wa ta'tiya mislahu, tapi Anda melakukan yang dilarang tadi. Arun alayka, maka itu sebuah aib, sebuah celah. Ya. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Nah, di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk memberikan tauladan dengan cara melaksanakan terlebih dahulu sebelum memerintahkan kepada orang lain. Dan juga dari ayat yang tadi, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Anak itu enggak akan sholat kalau melihat orang tuanya enggak sholat. Bapak aja kagak sholat, gitu dia bilang, nyuruh sholat. Biasanya dijawab gitu, ya, dijawab gitu. Makanya berikan tauladan yang baik. Kalau orang tuanya memperlihatkan ya dirinya itu adalah orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, dan ditiru oleh anak-anaknya, masya Allah. Karena orang tua itu tauladan yang hidup. Orang tua itu tauladan yang hidup bagi anak-anaknya. Berbeda dengan Rasulullah, berbeda dengan para sahabat, itu tauladan yang sudah wafat, ya kan? Kita ceritakan kisahnya, ya ini kisah Rasulullah, ini kisah para sahabat, untuk menimbulkan kecintaan dan supaya mereka menirunya itu. Tapi tauladan yang udah meninggal, tauladan yang hidup bagi anak-anak itu siapa? Ayahnya. Maka untuk mengajarkan kepada anak-anak itu kebaikan, kita sendiri yang harus lebih dahulu melakukannya. Taib. Nah,
Al-fawaidul mustanbatah min hadzal juz'i minas sirah. Faedah yang dapat dipetik dari perjalanan perjalanan ini maksudnya sirah ini, yaitu Nabi sampai ke kota Madinah, kemudian membangun masjid di Kuba dan membangun masjid di Madinah. Apa pelajarannya? Pertama, mahabbatus sahabati radhiyallahu taala anhum lirrasuli. Kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama. Kenapa? Dari mana kita tahu Rasulullah itu para sahabat itu cinta kepada Rasulullah? Li'annahum yakhrujuna kulla yaumin, karena para sahabat itu keluar setiap hari, yantaziruna, menanti dan menunggu kedatangan Nabi, wala yauduna, dan mereka tidak kembali ke rumah mereka kecuali karena terdesak oleh sinar matahari yang menyengat. Ya, itu yang membuat mereka kembali ke rumah mereka. Ya, wahum salafunas salih wa qudwatuna. Dan para sahabat ini adalah pendahulu-pendahulu kita yang soleh, tauladan kita dalam mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mau melihat bagaimana cinta yang sejati kepada Nabi itu, lihatlah cintanya para sahabat. Lihatlah cintanya para sahabat. Misalnya, pernah kita sampaikan kepada antum kisah tentang Mu'az dan Mu'awis, dua anak kecil yang terjun ke medan perang. Ya, bahkan mungkin pedangnya lebih besar daripada mereka. Bertanya, mana Abu Jahal? Kenapa nyari Abu Jahal? Karena saya dengar Abu Jahal ini sering mencela dan menyakiti Rasulullah. Sekarang pedang kami tidak akan berhenti beradu, kami yang mati atau Abu Jahal yang mati. Dan ternyata mereka berdua yang membunuh Abu Jahal. Apa yang mendorong mereka terjun ke medan perang padahal masih anak-anak? Kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Hubaib. Beliau ditawan oleh orang-orang musyrik, kemudian dibawa ke kota Mekah, disiksa, selanjutnya akan dieksekusi, dibawa ke Tan'im, ya, dieksekusi, mau dibunuh, dipenggal. Sebelumnya ditawarkan kepadanya oleh Sufyan, oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, oleh Sufyan. Masih waktu itu masih musyrik. Wahai Khubaib, katanya, ma ra'yuk, apa pendapatmu? Kami kembalikan ke keluargamu, hidup dalam keadaan nyaman, tidak kurang apapun, tapi sebagai gantinya Muhammad kami penggal, gitu. Sebagai gantimu Muhammad kami penggal di sini. Jawabnya apa? Wallahi, saya tidak akan pernah merasa tenang dan tidak akan pernah merasa bahagia sedangkan Rasulullah di tempatnya sedang kesakitan tertusuk duri. Enggak akan pernah bahagia saya, enggak akan pernah tenang sedangkan Rasulullah di tempatnya kesakitan tertusuk duri. Apa yang menyebabkan dia mengatakan seperti ini? Kecintaannya kepada Rasulullah. Lebih baik saya yang mati daripada Rasulullah mati, katanya. Itu benar. Ya, salah satu contohnya ada seorang perempuan sahabiyah, dikabari kepadanya anakmu meninggal di medan perang, syahid di medan perang. Enggak menangis. Suamimu meninggal di medan perang, enggak menangis. Ya. Tapi ada kabar Rasulullah meninggal, sedih dia. Bersedih. Ya, bersedih. Makanya ketika disampaikan kepadanya tadi anakmu meninggal, suami meninggal, yang ditanya itu ma balur Rasul, bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak berhenti bertanya sampai dibawa ke hadapan Rasulullah. Setelah dibawa dan dia melihat Rasulullah, kullu musibatin ba'daka hayyinun. Setiap musibah yang menimpa asalkan engkau masih hidup wahai Rasulullah itu ringan. Musibah itu ringan, katanya. Ini yang mendorongnya untuk mengucapkan hal ini apa? Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, masa kita enggak mencintai Rasulullah? Gunung Uhud aja pun mencintai Rasul. Sampai-sampai Nabi mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud itu gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Ya, masa kita enggak mencintai Nabi? Pelepah kurma sampai nangis. Dan terdengar isyak tangisannya oleh para sahabat karena ditinggalin oleh Nabi. Jadi ada pelepah kurma yang menjadi mimbarnya Rasulullah. Itu kemudian diganti terdengar suara tangisnya. Itu pelepah kurma.
karena kecintaannya kepada Rasulullah. Ya, batu pepohonan pun sangat mencintai Rasulullah. Makanya Rasulullah itu ya ketika ya qadaul hajat itu menjauh. Kalau qadaul hajat itu menjauh dari pandangan manusia, ke tempat yang sepi, didengar salamun alaika ya Rasulullah. Nah, itu. Menoleh enggak ada orang, ternyata itu bebatuan dan pepohonan mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihatlah bagaimana para sahabat itu mencintai Rasulullah, bagaimana mereka mengedepankan Rasulullah dari segala hal. Maka itulah tauladan kita dalam mencintai Rasulullah. Jangan hanya mengatakan kita cinta Rasulullah tapi enggak punya pembuktiannya. Nah, bukti terbesar terhadap cinta kita kepada Rasulullah sebagaimana yang dikatakan Syekh di sini adalah mahabbatul Mustafa taqtadi ittiba'a sunnatih wa tanfiza awamirih wa ijtinaba nawahihi. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya itu adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau, melaksanakan perintah-perintah beliau dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Ya, jadi kalau berhadapan dengan sunnah Nabi, dengan perintah Nabi, dengan larangan Nabi, itu sikapnya apa? Sam'an wa ta'atan, mendengar dan patuh. Itulah orang yang cinta kepada Nabi. Ya, karena kalau masih ditimbang dengan akal, misalnya sampai kepadanya ini perintah Rasulullah, ini larangan Rasulullah, kemudian ditimbang dengan akalnya, ditimbang dengan perasaannya, ternyata nggak sesuai selera atau nggak sesuai perasaan, akhirnya diselisihi, maka berarti kelaiman cintanya kepada Nabi perlu dipertanyakan. Ini yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua kata Syekh di sini, min khurujis sahabati radhiyallahu taala anhum listiqbalir rasuli nastabidu masyru'iyyat istiqbalil akabiri wa ihtiramihim wa tawqirihim. Ya. Sawun kanu mimman lahum haqqun am aw haqqun khas kal abawain. Keluarnya para sahabat untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengambil pelajaran tentang disyariatkannya untuk menyambut orang-orang besar. Orang-orang besar, orang-orang mulia. Ya, orang-orang tua juga. Ya, menyambut orang-orang tua, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, baik mereka itu adalah orang yang haknya bersifat umum, kita nggak punya hubungan darah dengan mereka, tapi mereka adalah orang-orang soleh, misalnya ulama, guru-guru, nggak ada hubungan darah, ketika datang maka disunahkan untuk menyambut mereka. Apalagi orang itu adalah yang punya hubungan darah dengan kita, kayak kedua orang tua, maka lebih-lebih lagi dianjurkan untuk menyambut mereka, memuliakan mereka. Makanya disebutkan dalam hadis, laisa minna man lam yarham